tanam di dalam liang lahat, maka mereka itulah yang dimakan oleh set. Mereka itulah yang dimakan oleh ular kecil-kecil itu. Kemudian yang selanjutnya wata'alu ala dhari wata'adillu fi batni. Orang kebanyakan ketika masih hidup di dunia itu selalu menyombongkan dirinya sendiri. Wata'alu ala dhari wata'adillu fi batni. Anak cucu Adam ketika masih hidup di dunia, kebanyakan mereka itu menyombongkan dirinya sendiri. Tetapi wata'adillu fi batni, akan tetapi ketika nanti sudah berada di dalam liang lahat, mereka sudah tidak bisa menyombongkan dirinya sendiri, akan tetapi dibalik oleh Allah, yaitu menjadi wata'adillu. Wata'adillu itu serendah-rendahnya orang, serendah-rendahnya martabat, serendah-rendahnya kedudukan. Ya, jadi dibalik oleh Allah. Kalau di dunianya itu selalu berlaku maksiat, durhaka kepada Allah, nah, ketika di akhiratnya pasti mereka itu akan menjadi orang yang sangat hina, orang yang sangat hina, atau wata'adillu fi batni. Maka dari itu di sini dikuatkan dengan sebuah hadis, qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala wa iyyaka wa isbalal izar. Wahai kaum Nabi Muhammad, wa iyyaka, takutlah, wa isbalal izar, dan jauhilah olehmu yang namanya memanjangkan sarung, memanjangkan celana sampai di bawah mata kaki. Itu namanya isbal. Jadi isbal itu adalah memanjangkan sarung atau memanjangkan celana tapi sampai berada di bawah mata kaki. Fa'inna isbal izari minal makhilati, karena sesungguhnya orang yang memanjangkan sarung atau memanjangkan celana sampai di bawah mata kaki itu merupakan sebuah ketakaburan, sebuah kesombongan. Wala yuhibbuhullah wala yuhibbuhullah, dan Allah sangat tidak suka terhadap orang yang berlaku isbal. Wa ini murun, akan tetapi isbal itu atau memanjangkan sarung sampai di bawah mata kaki, kalau tidak ada niatan sombong maka tidak ada masalah, ya, tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah isbal, memanjangkan sarung yang bawah itu sampai di bawah mata kaki atau memanjangkan celana, tetapi disertai dengan kesombongan. Itu yang diharamkan oleh Allah. Wa ini rukun syatamaka, jika seseorang itu menyakitimu, wa ayyaraka, dan menghinamu, diambil dengan sebuah permasalahan, huwa fika fala tu'ayyirhu, sebuah permasalahan yang ditujukan kepadamu, maka jangan membalas kejelekan orang tersebut. Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi, jangan dibalas. Jadi seandainya si A itu diomongi oleh si B bahwasanya karena si A itu selalu
hutan dan sebagainya. Akhirnya si B kena musibah. Ketika dituduhkan dengan sebuah permasalahan, maka sebaiknya bagaimana? Wada'hu, diamkan saja. Jadi didiamkan saja. Yakunu wabaluhu alaihi. Yakunu wabaluhu alaihi. Orang yang disakiti dengan sebuah permasalahan, walaupun itu permasalahan adalah permasalahan yang realistis, artinya memang betul-betul terjadi, tetapi ketika dihina oleh orang tersebut masih tetap sabar. Artinya sabar itu hanya didiamkan saja. Begitu juga walaupun seandainya permasalahan yang ditujukan kepada dirinya itu adalah permasalahan yang direka-reka, permasalahan yang penuh dengan settingan, maka seperti itu juga tetap didiamkan saja. Wada'hu yakunu wabaluhu alaihi. Karena antara permasalahan yang ditujukan itu misalnya antara realita dengan settingan itu sama-sama yakunu wabaluhu alaihi. Kerusakan itu akan kembali kepada orang yang membuat masalah tadi. Jadi kita seandainya diberikan permasalahan seperti itu yang fitnah dan sebagainya, didiamkan, karena sesungguhnya Allah tidak akan tinggal diam. Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan diam ketika hambanya yang baik, ketika hambanya yang solih itu dituduh, difitnah dan sebagainya. Wa'ajruhu laka wala tasubbanna. Sedangkan kita yang dihina, kita yang dicari sebagai atau dicap sebagai orang yang selalu membuat masalah dan sebagainya oleh orang lain, justru kalau kita bisa mendiamkan perkara tersebut, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajruhu laka wa la tasubbanna. Pahala itu akan dapat kita raih wa la tasubbanna ahadan. Jangan sesekali menyakiti orang lain. Wala tasubbanna ahada. Di sini ada lanahi, pesannya Kanjeng Nabi di dalam hadis ini. Lanahi, kemudian ada fi'il mudhari. Kemudian setelah fi'il mudhari dikuatkan dengan disambung dengan nun taukid saqilah, yaitu nun yang ditasydid. Itu berarti pesannya Kanjeng Nabi itu sangat besar harapannya supaya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyakiti orang lain, walaupun dirinya itu bisa disakiti. Sebagaimana cerita yang ada di surat Al-Fil itu, bahwasanya Raja Abraha itu adalah pimpinan dari tentara gajah yang akan menyerang Ka'bah pada waktu itu, sebelum Kanjeng Nabi Muhammad lahir, atau pas seketika atau hari-harinya itu adalah Nabi Muhammad dilahirkan. Karena ternyata semuanya bermuara kepada kedengkian. Nah, kedengkian itu yang didengki oleh Raja Abraha itu adalah karena apa? Karena kota Mekah yang ditempati oleh Ka'bah itu selalu ramai, selalu dijadikan sebagai jujukan utama dari pedagang-pedagang dari manapun negara yang singgah ke negara Mekah waktu itu. Nah, akan tetapi kedengkian itu muncul karena tempat ibadah dari agama yang dianut oleh Raja Abraha itu mengalami semacam
permasalahan. Artinya permasalahan itu memang diganggu oleh orang lain. Jadi tempat ibadah dari agama yang dianut oleh Raja Abraha itu digarai. Akhirnya dari situlah Raja Abraha juga ingin balas dendam dengan cara mengambil alih yang namanya Ka'bah itu dihancurkan, maksudnya kemudian tempat ibadah yang telah dikotori oleh orang lain tadi itu dijadikan sebagai pengganti daripada Ka'bah. Itu asal muasal mangkawe Raja Abraha ketika mau menghancurkan Ka'bah. Berarti dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya tidak mungkin Raja Abraha itu menyerang Ka'bah ketika tidak ada permasalahan, pasti didasari oleh sebuah permasalahan. Nah, permasalahan tersebut ternyata karena memang saling mengganggu, saling menyakiti. Awalnya seperti itu. Padahal menyakiti itu kemungkinan itu sifatnya juga individu, kemungkinan juga kelompok. Makanya karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilmin." Wala tasubbulan, janganlah misui, jangan menghina sira kabeh alladzina ing ngakeh yad'una yang berdoa sapa alladzina min dunillahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika artinya dari ayat itu begini, ketika kita itu tidak mau dihina agama kita, maka jangan sesekali menghina agama orang lain. Impas kan? Jadi impas gitu. Jadi ketika orang Kristen itu, misalnya orang Kristen menjalankan ibadah mereka, ya biarkan, nggak usah diolok-olok, nggak usah dianggap menyembah salib. Kita dianggap menyembah batu kan mantel, karena kita menghadap kiblat. Kiblat itu adalah Ka'bah. Nah, orang non-Islam pasti akan mengistilahkan kita itu adalah orang yang menyembah batu. Ketika kita mendengar seperti itu pastinya kan mantel, tapi kita tidak bisa berargumen gitu. Makanya jangan sesekali menghina sesembahan orang lain, sesembahan dari agama lain. Agama Buddha nyembah patung di Jarno, patung disembah. Biarkan, jangan di Allah. Biarkan. Karena apa? Kalau kita mengolok-olok, pasti kita akan kembali kepada agama kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha. Mereka itu pasti akan misui Allah. Mereka itu pasti akan menyakiti Allah. Mereka pasti akan menghina Allah dan juga agama yang saat ini benar. Karena mereka bighairi ilmin, mereka berargumen, mereka mengolok-olok itu tanpa didasari dengan ilmu. Makanya jangan sesekali mengolok-olok sesembahan agama orang lain. Biarkanlah mereka itu menjalankan ritual ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Lalu dihukum mariatin saja. Jadi kita kencengi ibadah kita sebagai umat Islam yang taat kepada Allah. Kemudian orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang aliran kepercayaan dan sebagainya, biarkan mereka menjalankan aktivitas ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Ya, jadi jangan sesekali menyakiti, menghina Tuhan dari agama orang lain. Biarkan, Allah Maha Tahu. Watamsi masruron, watamsi lan lumaku siro, masruron alif bunga. Watamsi lan lumaku siro, masruron alif bunga ala dohni yang atase geger ingsun. Watamsi lan lumaku siro, masruron alif bunga ala dohni yang atase geger ingsun. Watakohu lan tumibro siro. Watakohulan ini bersiro aitan zilu tegesi menempati siro.
Ai tanzilu tegese menempati sira hazinan hale wong kang susah. Hazinan hale wong kang susah. Tiba ing dalem perut ingsun. Tiba ing dalem perut ingsun. Yang nomor 8 ya, nomor 8 periakan bumi kepada anak cucu Adam adalah watamsi ala dhahri, dan manusia itu berjalan di muka bumi dengan masruran, mereka bersenang-senang semuanya. Wataqau hazinan fi batni, akan tetapi nanti ketika sudah mati, sudah dikubur, mereka akan sedih, mereka akan susah, sedih karena tidak ada yang bisa menolong, susah karena azab atau siksa yang ditimpakan oleh Allah kepada dirinya. Itu yang nomor 8. Wa tamshi fi nur syamsi, wa tamshi lan lumaku sira fi nur syamsi ing dalem padange matahari. Wa tamshi lan lumaku sira fi nur syamsi ing dalem padange matahari wal qamari lan bulan. Wal qamari lan bulan, wasiroji lan lampu, wasiroji lan lampu ala dhahri ing atase geger ingsun. Wasiroji lan lampu ala dhahri ing atase geger ingsun. Wa taqau lan tulipo sira, wa taqau lan tulipo sira ayat tegese tasiru dadi sira, ayat tegese tasiru dadi sira Fidzulumati, fidzulumati ibu fidzulumati yang dalam biro-biro kegelapan. Ibu fidzulumati yang dalam biro-biro kegelapan, dibandari yang dalam perut ingsun. Ibu fidzulumati yang dalam biro-biro kegelapan, dibandari yang dalam perut ingsun. Yang nomor 9 teriakan bumi kepada anak cucu Adam adalah watamshi fi nur syamsi wal qamari. Manusia ketika hidup di dunia berjalan di muka bumi selalu mendapatkan yang namanya penerangan. Ketika di siang hari ada matahari yang selalu menyinari, sehingga semua yang semula itu tidak jelas menjadi lebih jelas, yang semula gelap menjadi terang. Begitu juga wal qamari, dan juga bulan. Di malam hari jika tidak ada rembulan, maka kegelapan itu akan menjadi lebih parah, akan menjadi lebih gelap. Wasiroji, dan juga lampu yang kita miliki, baik itu lampu yang berbentuk lama itu seperti gambar, obrik dan sebagainya, atau petromak. Kemudian kalau sekarang ya lampu LED dan sebagainya, itu termasuk sirot. Jadi sirot itu artinya adalah lampu. Jadi semuanya kita nikmati ketika hidup di dunia. Akan tetapi wataqau aitasiru fid durumati fi batni, ketika nanti sudah berada di alam barzah, sudah berada di liang lahat, sudah tidak ada yang namanya penerangan, sama sekali tidak ada. Walaupun matahari itu bersinar di siang hari, akan tetapi sinar matahari tidak mampu menembus kegelapan yang ada di alam barzah. Baik kegelapan di sini diartikan dengan kegelapan yang gelap sebagaimana kita lihat zahiriyahnya, maupun gelap secara batiniyahnya. Jadi semuanya serba gelap, tidak ada yang namanya penerangan. Lampu PLN masih diulurkan ke bawah di liang lahat, ya tetap secara batiniyah itu akan tetap menjadi gelap. Karena berbeda alam. Lampu neon seperti ini kan ketika alam nyata seperti ini pasti kelihatan terang. Tapi ketika walaupun itu digunakan untuk penerangan di kegaiban, ya,
alam barzakh, terus nggak mampu, sama sekali nggak mampu. Yang bisa menerangi itu adalah amal baik. Amal baik entah itu bacaan Quran, entah itu terus Quran, entah itu karena jamaah rutin, entah itu karena qiyamul lail dan sebagainya, entah itu sedekah, amal jariyah. Nah itulah yang akan bisa menerangi kita ketika nanti sudah berada di liang lahat. Wa tamsilan lumaku sira, wa tamsilan lumaku sira ala majami ing atase pira-pira panggonane kumpul. Wa tamsilan lumaku sira ala majami ing atase pira-pira panggonane kumpul ay tegese ila mawadi'i ijtima'in nasi. Ay tegese ila mawadi'i ijtima'in nasi maring pira-pira panggonane kumpule menungso. Ila mawadi'i ijtima'in nasi maring pira-pira panggonane kumpulane menungso ala dhahri ing atase geger ingsun. Ala dhahri ing atase geger ingsun wa taqau lan tumibo. Wa taqau lan tumibo. Ai tegese tasiru. Ai tegese tasiru dadi sira. Ai tegese tasiru dadi sira iku wahidan wong kang ijen. Ai tasiru tegese dadi sira iku wahidan wong kang ijen. Ai tegese munfaridan wong kang sendirian. Ai tegese munfaridan wong kang sendirian fi badani ing dalem perut ingsun. Fi batni ing dalem perut ingsun. Ini yang nomor 10, teriakan bumi kepada manusia. Manusia diteriaki bahwa watamsi ala majami'i ala dhahri. Ketika manusia itu masih hidup di dunia, mereka bisa berkumpul kemana-mana, bisa sama temannya kumpul bareng di kafe ngopi, bisa kumpul bareng ziarah wali limo so, wali wolu bisa, wali songo bisa, wali 10 sangat bisa. Itu ketika masih hidup di dunia. Cari perkumpulan itu sangat mudah. Akan tetapi wataqau wahidan fi batni, wataqau wahidan fi batni, ketika sudah meninggal manusia itu, ketika sudah mati maka ya sendirian di sana, di alam barzakh ya sendirian, nggak ada temannya. Walaupun kadang kita melihat seperti satu liang lahat diisi dengan 2 jenazah, itu jangan dikira kono akhirnya ono koncone, ora. Gak akan bisa pengaruhi seperti itu. Maksudnya bergerombol wong sak desa dikubur sak liang lahat, tetap nanti ya pertanggung jawabannya ya wahidan, sendiri-sendiri, munfaridan. Ya kalau misalnya satu liang lahat diisi wong 10, yang kono iso tangguhan mana gak no bedane karo urip nang dunya. Ya semuanya itu pasti akan dikembalikan kepada masing-masing individu, bukan berkelompok lagi. Pertanggungjawaban nanti itu dipertanggungjawabkan melalui individu masing-masing, tidak melalui kelompok. Itulah 10 nasihat dari yang namanya bumi. Jadi bumi ini sebenarnya juga mengingatkan kepada kita selaku manusia pada umumnya dan selaku umat yang beragama Islam pada khususnya, agar selalu berhati-hati ketika menjalani kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia yang sangat singkat, yang sangat penuh dengan hiruk-pikuk duniawi. Kalau tidak segera sadar, maka kita akan terus terlena, maka kita akan terus
terbujuk dengan yang namanya kehidupan duniawi ini. Maksudnya terbujuk itu adalah tanpa memikirkan alam akhirat, tanpa adanya usaha untuk mencari bekal ketika kita nanti sudah mati atau sudah meninggal, yaitu untuk sowan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya menjadi pribadi muslim yang solid, menjadi pribadi muslim yang sempurna, baik sempurna akhlak maupun sempurna cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.